valuta asing dan bukan devisa. Satunya lagi itu apa ya? Lupa lagi. Wesel asing. Ada. Nah, valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai mata uang suatu negara memiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh negeri. Yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang. Biasa dolar. Nah, sedangkan wesel asing adalah surat perintah untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum pada wesel pada saat jatuh tempo. Merupakan wesel yang diwajibkan bagi yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertera pada wesel. Nah, itu merupakan valuta asing dan wesel asing. Nah, devisa itu alat pembayarannya. Terus alat pembayaran atau devisanya itu ada beberapa macam. Ada emas dan perak, valuta asing, dan wesel asing. Nah, itu kenapa alat pembayaran luar negeri itu bisa dijawab dengan jawaban dolar. Ya, karena devisa itu masuknya itu ke dalam valuta asing, dolar. Yes! Yes! Hah? Besok libur? Ya, Gak tahu. besok libur. Oh, beneran nih libur. Sobatnya kayak gimana? Kalau Nih, libur gue seneng banget sumpah res gak jadi hujan. Alhamdulillah. coba aku tuh. Alhamdulillah. Coba kamu cek di grup angkatan. Dapat dari adekku. Iya, iya. Nih, pada hari Tapi Kamis. yang itu Belum pasti, belum pasti, belum pasti, belum pasti, belum pasti, belum pasti. Iya sih, Apa belum Re? pasti Yang ya. apa Re? Yang jam 9 nanti adanya. Dengan ini berarti. Resminya nanti dari Pak Antes itu belum pasti. Oke, oke. Tadi soalnya kan itu Pak itu Katanya kan hoax bilangnya ya. Pak Antes kan bilangnya tahu dari Pak Swadin katanya libur atau enggak nunggu dulu ntar. Moga aja masuk ya. Males aku kalau mau libur. Nggak kebalik gua. Oh, enggak dong. Kayaknya tetap masuk sih. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu. Nah, devisa itu tadi itu devisa itu apa ya? Alat pembayarannya. Nah, alat pembayarannya itu berupa emas dan perak, valuta asing dan wesel asing. Nah, devisa umum. Jadi devisa itu dibagi dua, devisa umum dan devisa kredit. Nah, devisa umum diperoleh tanpa ada kewajiban untuk mengembalikannya. Jadi devisa umum itu biasanya dari ini ya, dari devisa umum itu dari ini apa meh? Dari mungkin dari pajak, habis itu dari bea cukai, itu devisa umum. Sedangkan kalau namanya devisa kredit yaitu berasal dari pinjaman atau ngutang atau kredit dari luar negeri sehingga ada kewajiban untuk mengembalikan. Nah, kalau mama nih uang itu dikasih oleh negara lain itu namanya riba. Riba itu kayak ngasih barang gitu. Kalau nggak salah ya. Oh, bukan riba. Apa sih hibah? Hibah. Hibah. Hibah itu ini. Nah, hibah itu hadiah gitu. Jadi ngasih barang tanpa diminta kembali. Maksudnya nggak ada yang harus dibayarkan lah. Itu namanya hibah.
Terus fungsi devisa. Semoga masuk. Amin. Semoga masuk. Soalnya kalau mama ini diundur, Kamis kan udah mulai PAS. Ya elah kalau mama Zoom ya sama aja, sama aja. Oke, kita lanjut dulu fungsi devisa. Yang pertama membiayai perdagangan luar negeri yang berupa impor barang dan jasa. Terus yang kedua membayar pokok utang, cicilan utang, bunga utang atau utang luar negeri, yaitu dari devisa kredit. Terus yang ketiga membiayai pembinaan dan pemeliharaan hubungan luar negeri, yaitu untuk kedutaan, konsultan, biaya kontingen olahraga, misi kebudayaan ke luar negeri. Yang keempat, mengatasi kesulitan perekonomian negara dalam kaitannya dengan pembayaran luar negeri. Yang kelima, memudahkan terjadinya transaksi dalam perdagangan internasional. Itu fungsi devisa. Nah, sumber devisa. Sumber devisa itu ada 7. Yang pertama ekspor barang, yang kedua penerimaan jasa, penerimaan devisa yang berasal dari pengiriman jasa-jasa ke luar negeri. Yang paling besar itu merupakan TKI sama TKW, tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita. Kalau namanya TKI itu biasanya itu ini ya, dari umpamanya kayak kuli bangunan yang dipinjam atau dipakai sama negara lain dari Indonesia, itu merupakan devisa yang dihasilkan, yang bisa didapatkan oleh Indonesia, yang berasal dari pengiriman jasa-jasa ke luar negeri. Nah, devisa ini, nah maaf ya, pengiriman jasa-jasa ke luar negeri atau TKI TKW ini merupakan pendapatan devisa terbesar Indonesia. Karena Indonesia kurang bisa melakukan ekspor, maka mengekspor tenaga jasa atau SDM, karena SDM Indonesia itu kuantitasnya banyak walaupun kualitasnya terkadang tidak sebanding dengan kuantitasnya, maka Indonesia menghasilkan devisa melalui ekspornya yaitu dengan mengirimkan jasa-jasa ke luar negeri. Jadi kalau memang ada pertanyaan, devisa terbesar Indonesia dapat dari mana? Dari pengiriman jasa-jasa ke luar negeri, yaitu TKI atau TKW. TKI itu tenaga kerja Indonesia, sedangkan TKW itu tenaga kerja wanita. Terus nomor 3, penerimaan dari turis mancanegara. Jadi pariwisata nih. Terus yang keempat, pinjaman luar negeri. Yang kelima, bantuan luar negeri atau hibah dari luar negeri. Umpamanya negara Rusia nyumbang Indonesia 5.000 dolar atau ya atau 5 miliar rupiah untuk bikin pembangkit listrik bom atom. Waduh, gak ikutan sih aku. Maaf. Terus pungutan biaya masuk atau biaya itu kan tadi itu ya, bea cukai. Dia itu untuk bayar maksudnya. Biaya itu tadi itu uang untuk apa ya? Kalau memang barang masuk dari luar negeri, maka kita harus yang masuk itu harus bayar. Nah, terus kiriman uang asing dari luar negeri ke dalam negeri ini juga merupakan sumber devisa. Terus dampak positifnya saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara, meningkatkan produktivitas usaha, mengurangi pengangguran, menambah pendapatan devisa bagi negara. Nah, mengurangi pendapatan pengangguran ini dampak positif dari ekspor, yaitu memperluas lapangan kerja. Karena mana? Aku lupa lagi. Karena apa? Karena ekspor ini kan ini ya, juga masuknya ke dalam manfaat ekspor ya.
Nah, terus dampak negatifnya adanya ketergantungan dengan negara-negara pengimpor. Ini dampak negatif dari impor. Masyarakat menjadi konsumtif dan mematikan usaha-usaha kecil. Oke, sekian terima kasih. Ini merupakan materi tentang perdagangan internasional. Untuk yang perdagangan antar daerah atau perdagangan nasional itu udah aku jabarin secara lisan melalui catatan di buku tulisku. Nanti bisa aku share ya, kalau butuh. Nanti aku share deh. Oke, kita lanjut ke penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Lumayan banyak nih. Nah, topik ini kita ada 4, yaitu ada maritim, kelautan, agrikultur, dan pariwisata. Bedain mana yang maritim dan agrikultur. Mana yang maritim dan kelautan, maaf. Nah, penguatan ekonomi maritim. Yang pertama ini ikan baru di ini ya, baru dipanen atau bukan dipanen sih, baru ditangkap. Nah, sebenarnya dari 3 proses ini merupakan ekonomi kelautan. Kelautan itu lebih ke sumber daya alamnya. Yang diambil itu sumber daya alamnya. Kalau mau maritim itu kayak ininya apa meh? eh, Sarana dan prasarananya. Nah, ikan ini ditangkap oleh nelayan. Nah, ditangkap oleh nelayan ini merupakan kelautan, ekonomi kelautan. Cuman di sini maritim ya, aku agak bingung sih. Terus habis itu ikan itu dijual. Biasa kalau mamanya dijual itu biasanya di ini nih, apa meh? Di TPI, bukan tempat bukan tempat pembuangan ikan atau tempat pemakaman ikan, tetapi TPI itu tempat pelelangan ikan. Kalau di Indonesia yang paling besar itu di Muara Angke, yang terkenal ya. TPI ini untuk menjual ikan atau di sini itu tempat pelelangan ikan. Biasa ada di dermaga-dermaga atau juga di pesisir dekat tempat orang habis manen atau habis tangkap ikan. Nah, habis itu ikan ini kalau mamanya udah dijual di TPI terus masih ada sisa, maka akan dilakukan pengawetan. Pengawetan itu aku lupa ada 5 tempat. Pokoknya pengawetan itu yang jelas itu ada secara pendinginan atau pembekuan, pemanasan, pengeringan atau kalau mau kita simpulin aja dibekukan, dikeringkan, digaramkan atau diasinkan, terus diasapkan. 4 sih kalau nggak salah. Itu 4. Iya benar 4. dikeringkan, digaramkan atau diasinkan, diuapkan, di apa sih, diasapkan, sama satunya lagi tuh lupa lagi aku satunya lagi apa. Di dibekuin, diasepin, diasinkan, dikeringkan. Ya itu, makasih. Itu merupakan penguatan ekonomi maritim. Sebenarnya lebih tepatnya kelautan ini. Kalau yang berhubungan dengan sumber daya alam itu kelautan. Kalau mamanya udah kayak mamanya masuknya ke pariwisata atau mungkin transportasi laut, nah itu udah masuknya ke ekonomi maritim. Kalau mamanya nih kayak mamanya kapal pesiar, nah itu merupakan penguatan ekonomi maritim. Tapi ada juga sumber daya alamnya atau kelautannya, yaitu menjual pemandangan lautnya. Atau kalau mamanya kayak di Pulau Seribu atau Pulau Bunaken, nah itu merupakan yang dijual itu ekonomi kelautannya. Ekonomi kelautannya yaitu sumber daya alam lautnya, yaitu keindahan di dalam laut. Nah, aku lanjutin ya. Potensi ekonomi maritim. Ekonomi kelautan atau marine ekonomi yaitu kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan. Di pesisir pantai itu atau mungkin juga umpamanya pesisir di daerah pantai termasuk ke dalam kelapa, umpamanya nih pohon kelapa itu masih ke dalam ekonomi kelautan atau marine ekonomi. Jadinya yang masih di daerah pesisir kayak kelapa, terus ya kelapa, terus pantai,
pasir itu masih ke ekonomi kelautan. Jadi kelapa itu masuknya ke ekonomi kelautan atau marine ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta daya alam di darat yang menggunakan sumber daya alam, SDA dan jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Itu merupakan ekonomi kelautan. Jadinya yang dijualkan itu sumber daya alamnya dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Seperti tadi itu yang tempat jual ikan. Habis jual di TPI itu kan jasa ya. TPI itu terus dijual ikannya yaitu merupakan barang dijual habis. Terus karena nggak habis itu dikeringkan ya. Nah, karena ini dikeringkan maka menghasilkan barang lagi. Nah, itu merupakan kenapa ini kok? Karena dikeringkan maka terjadilah ekonomi kelautan atau marine ekonomi. Terus kita bahas ekonomi maritim atau maritim ekonomi. Kegiatan ekonomi yang mencangkup transportasi laut, industri galangan kapal, dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, serta industri dan jasa terkait. Nah, kalau ini lebih ke ininya apa meh? Sarana dan prasarana. Jadinya maritim itu lebih menekankan ke sarana dan prasarana atau kayak transportasi, terus jasa dalam merawat sarana dan prasarananya, dan industri maritim itu sendiri yang tidak langsung melibatkan dalam kelautan. Jadi itu potensi ekonomi maritim Indonesia. Nah, terus kesamaan dan perbedaan ekonomi maritim dan kelautan. Kalau ini maritim, sedangkan ini kelautan. Kesamaannya yaitu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Perbedaannya yaitu ekonomi maritim berfokus pada bidang perindustrian, transportasi dan pembangunan laut, tol laut, itu juga termasuk. Sebenarnya tol laut itu bukan tol jalan tol, tapi lebih ke pelabuhan dan penghubungnya. Pokoknya persamaannya itu ya semua kegiatan ekonomi, ya itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Hal yang kita rasa negatif pun juga sebenarnya ya tujuannya ya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, walaupun terkadang ada pihak yang dirugikan, yaitu memang itu merupakan hukum kapitalisme. Bahwa hukum kapitalisme ini sekalinya menguntungkan, menguntungkan, sekalinya merugikan, merugikan. Maka dari itu ada yang kaya maka semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Itulah hukum kapitalisme. Oke, kita lanjut. Ini perbedaannya yang maritim dengan kelautan. Kalau maritim itu lebih berfokus pada perindustrian, transportasi dan pembangunan laut, contohnya tol laut, yaitu pelabuhan dan penghubungnya. Dengan ekonomi kelautan berfokus untuk menghasilkan barang-barang maupun jasa yang bersumber dari laut. Ya, umpamanya tadi itu jasanya yang ini. Jadi penguatan ekonomi maritim ini lebih tepatnya penguatan ekonomi kelautan, bukan maritim. Yaitu jasanya yaitu TPI, tempat pelelangan ikan. Ingat TPI itu singkatan dari tempat pelelangan ikan. Terus juga ini juga, maaf. Terus penangkapan ikan juga termasuk kelautan karena maksudnya memanfaatkan sumber daya alam laut. Nah, ini kan menghasilkan barang maupun jasa yang bersumber dari laut. Contohnya ini juga. Sebenarnya kalau mau wisata, kalau menurutku ada dua nih, maritim dan kelautan, gitu. Aku langsung lanjut ya. Nah, ini kita coba bahas. Ini di latihan juga udah pernah, pasti udah pernah juga kan kalian. Yang pertama mencari ikan di pesisir, itu kelautan, karena nelayan merupakan eh,
apa nih? Merupakan di wilayah laut. Pokoknya gitulah. Usaha pengawatan ikan di pantai yaitu kelautan karena ngambil sumber daya ikannya dari laut dan ya gitu sih. Karena menghasilkan barang atau sumber daya alam dari laut, ikannya itu dari sumber daya alam yang ada di laut gitu. Terus usaha budidaya rumput laut juga termasuk kelautan untuk memberdaya sumber daya alam. Pokoknya yang berhubungan dengan sumber daya alam, umpamanya kayak tadi itu usaha budidaya rumput laut, terus pengawatan ikan, terus penangkapan atau nelayan menangkap ikan itu termasuknya ke lautan. Terus jasa penyeberangan antar pulau masuknya ke maritim karena sarana dan prasarana laut. Sedangkan terus usaha pembuatan kapal dan servis kapal ini juga udah sempat disinggung di sini. Gelangan kapal dan perawatannya itu masuknya ke maritim karena jasa untuk prasarana yaitu kapal atau jasa yang berhubungan dengan industri dan jasa terkait yang tidak langsung berhubungan dengan kelautan gitu. Nah, terus ada Food and apa nih? Agriculture Organization of the United States. Gak tahu sih bacanya gimana. United Nation. Aduh, belibet banget deh bahasa Inggrisku. Maaf. Nah, berdasarkan statistik perikanan tahun 2021 dari FAO, Food and Agriculture Organization, Indonesia merupakan peringkat 1 dalam perikanan tangkap, peringkat 4 dalam produksi perikanan budaya, dan peringkat 2 dalam banyaknya kepemilikan jumlah kapal. Res, Namun, libur, res. hah? Libur? Libur. Libur. Hah? Bagi, Libur, res. bagi suratnya. Lihat. Angkatan. Oke, walaupun libur tapi kita tetap belajar. Walaupun besok gak jadi ulangan IPS gara-gara libur karena almarhum Prof. Yes, libur. Tapi kita tetap belajar ya adik-adik. Jangan keluar Zoom. Selamat. Please jangan keluar. Aku pengen ngajar kalian dengan cintaku. Iya, Maaf. tahu. Ya, Makasih Res. banyak. Supaya selanjutnya kita paham. Yes. Ya, tahu-tahu Zoom kan. Jangan sampai Zoom ya. Oh iya, siapa tahu Zoom ya, Res ya. Iya. Ya elah, kan bisa tidur. Tahu-tahu Res. ulangan malam kan gara-gara takutnya kan disuruh ulangan malam kan tahu-tahu 3 kelas langsung ulangan malam-malam. Nah, itu gak seru banget, Res. Itu sih, aduh. Seru banget sih. Terus suruh pakai baju hari Kamis kan, baju hari Kamis udah basah bau keringet. Kan nggak main bola ya? Maaf aku lupa. Nah, oke, aku lanjutkan dari peringkat 1 dalam perikanan tangkap. Nah, walaupun Indonesia merupakan peringkat 1 dalam perikanan tangkap, tapi ini juga pendapatan nasional Indonesia itu dari kelautan, tetapi sumber devisa Indonesia atau devisa Indonesia itu yang paling utama ya dari jasa manusianya, yaitu TKU lagi, TKI atau TKW. Kenapa bisa begitu? Karena kurangnya teknologi. Kalau mami kita belajar ke IPS kelas 7, kalau mami kita ingat materi tentang sumber daya alam, itu sempat disinggung nih sama Pak Kasti dan di buku itu bahwa Indonesia walaupun memiliki sumber daya alam yang luas, tapi ilmu perikanan atau ilmu kelautan Indonesia masih sangat kurang, tidak memiliki SDM yang berkualitas dalam kelautan. Karena kekurangan ini, maka dari itu Indonesia tidak bisa mengolah ikan laut yang seharusnya seperti negara Jepang, Korea, bahkan Vietnam yang merupakan negara komunis, maksudnya mantan negara komunis dan sekarang sosialis. Ya, karena karena Vietnam aku kekurangan sumber geologi daya masih manusia bingung dan dibilang. teknologi. Iya, kenapa? Aku di pas geologi kan belajar tentang Vietnam. Aku Iya. bingung dibilangnya sosialis terus tiba-tiba kapitalis terus tiba-tiba liberalis terus komunis. Aku bingung banget. Iya, betul. Karena mungkin sudah tergusur zaman dan beradaptasi pastinya dengan dunia sekarang. Vietnam itu masih menganut hukum sosialis, kapitalisme, dan komunisme. Cuman yang dasar dalam pemerintahannya dia itu lebih ke sosialis komunis. Kalau mamanya untuk perekonomiannya dia masuknya ke dalam kapitalisme. Maksudnya ada persaingan harga, tetapi harga itu benar-benar diatur oleh pemerintah. Kalau di Indonesia ada namanya YLKI, Yayasan Lembaga Konsumsi Indonesia atau Konsumen Indonesia. Dia mengatur harga barang yang dijual itu harus memiliki harga minimum supaya
yang konsumen bisa, maaf, iya, iya kalau nggak salah ada harga maksimal untuk yang produsen supaya yang konsumen bisa ini apa namanya bisa menikmati barang atau bisa mendapatkan barang itu dengan harga yang tertentu. Dan sedangkan yang satunya lagi produsen, maaf, dan yang satunya lagi itu konsumsi, iya, dan konsumen di YLKI itu mendapatkan harga maksimal supaya ada batasan harganya, maksudnya ya supaya seimbang. Itu pun juga penerapan dari hukum sosialisme. Dan Vietnam masih masuk ke dalam negara sosial komunis tetapi ekonominya kapitalis. Karena ya beradaptasi gitu dengan perkembangan zaman. Jadinya Vietnam itu masih sosial komunis tetapi dalam ekonomi dia kapitalis tapi bukan negara liberal. Oke, aku lanjutkan. Nah, ini karena kekurangan sumber daya manusia dan teknologi, maka dari itu pendapatan Indonesia dalam perikanan masih kurang banget dibanding Vietnam. Vietnam walaupun lautnya itu tidak seluas Indonesia, tapi mereka itu karena memiliki sumber daya manusia dalam bidang kelautannya tinggi, maksudnya bagus, dan teknologi dalam kapalnya itu bagus sampai dia bisa mencuri ikan dari laut Cina Selatan, laut Indonesia, laut Malaysia, dan lain-lain. Cuman yang lebih elit itu ini bajak laut Mongol. Mongol atau apa ya? Aku lupa lagi. Kalau Mongol enggak sih, bukan Mongol. Aku lupa bajak laut apa. Iya, pokoknya itu tuh kekurangan Indonesia yang sampai sekarang masih belum ini. Dibanding harus membuat infrastruktur, tetapi negara kita masih bodoh, lebih baik memajukan pendidikannya. Tetapi kalau kita balik lagi, dengan infrastruktur itu menunjang pendidikan. Nah, tapi kalau infrastruktur itu tidak ditunjang dalam pendidikan, maka dari itu sia-sia adanya infrastruktur yang begitu bejibun di negeri ini. Tetapi ya, namanya juga hidup atau juga dalam tata negara pastikan harus ada yang diprioritaskan dan aku pun juga kurang begitu tahu. Kalau mama aku tahu mungkin bisa aku bantu share atau mungkin kalau mama aku memang mempelajari ilmu tersebut di masa kelak mungkin ya bisa aku share juga. Kalau mama aku masih ingat sama school. Amin, semoga aku masih ingat sama kalian semua. Oke, aku lanjutkan. Ya walaupun terkadang aku nggak punya temen ya. Apalagi kalau mamanya lagi ada sesuatu, wah, di organisasi pun juga ya aku kurang dekat sama anak cowok ya. Jadi kadang suka mau bicara sendiri kayak orang gangguan jiwa, mungkin juga ya begitu. Oke, aku lanjutkan. Sebagian besar wilayah ASEAN, 2/3-nya adalah perairan. Sehingga sektor maritim menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam pembangunan ekonomi negara-negara di ASEAN. Nih, Vietnam sama Indonesia. Laut Indonesia sama Vietnam enggak sebanding gitu. Vietnam cuma mungkin daerah sini sampai sini, sedangkan Indonesia satu dari Sabang sampai Merauke. Tapi pendapatan ikan Malaysia, maksudnya pendapatan uang Vietnam dengan Indonesia itu jauh dalam bidang perikanan. Karena Vietnam itu pintar mencuri, maksudnya ya maaf ya, maksudnya mereka itu bisa ambil jagung, ambil ikan dari luar, terus mereka bisa olah, terus juga mereka bisa inilah, bisa pintar-pintar ngejualnya. Kalau memang nggak pintar ngejual ya susah Vietnam buat mendapatkan pendapatan kelautan atau dari penjualan ikan itu lebih besar dibanding Indonesia yang notabene negara kepulauan yang benar-benar dikelilingi laut. Filipina. Nah, Indonesia sama Filipina lebih besar Indonesia. Maksudnya dalam perikanan Indonesia lebih kuat. Padahal kalau umpamanya maaf ya, Filipina itu karena dia itu sering diterpa badai jadinya kalau menurutku kurang memungkinkan untuk berlayar atau buat mencari One Piece. Maaf, untuk mencari ikan, maaf. Kebanyakan nonton anime, maaf. Mungkin karena faktor itu, walaupun Filipina negara kepulauan, tetapi kelautannya kurang dibanding Indonesia, bahkan Vietnam. Oke, aku lanjutkan. Sektor pelayaran. Kalau mamanya KN masuk aja, cuman kalau mamanya
memang udah nggak niat belajar, cuman ya aku harap tetap niat belajar, boleh masuk lagi. Soalnya walaupun besok libur, tapi ya ini juga bisa buat ilmu supaya nanti pas belajar, oh ini udah tahu nih, ini bagian apa-apa gitu. Soalnya aku juga sambil belajar, kalau mau sepi yang ini aku pernah ngajar sendirian. Cuman aku lupa sih ngajar apa. Aku baru masuk itu pas ada yang masuk itu pas udah tengah-tengah lah. Aku ingat banget orang yang masuk siapa. Biarlah anak 8C. Ya udah aku lanjutkan. Sektor pelayaran merupakan maaf. Biarlah kelas 7G. Pokoknya masih zaman kelas 7 lah. Kelas PAS, PAT, nah sekitaran situ. Sektor pelayaran merupakan infrastruktur dalam tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun realitanya industri pelayaran nasional saat ini kondisinya belum begitu baik karena kurangnya teknologi dan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sektor pelayaran ini masuknya ke dalam perekonomian maritim. Nah, hal ini dikarenakan kenapa realita industri pelayaran nasional masih kurang, yaitu daya saing armada kapal nasional masih tergolong rendah. Maksudnya dibanding kapal-kapal apa sih namanya, kapal apa sih namanya, pesiar dengan negara lain, atau mungkin Indonesia beli impor ekspor dari negara lain itu masih kurang. Mungkin juga karena laut Indonesia kebanyakan itu laut dangkal. Kalau mama kalian nggak tahu, coba ya kita cek peta laut. Nah, kita bisa lihat nih kalau mama yang kayak mama warnanya agak terang itu merupakan laut dangkal. Karena laut Indonesia merupakan laut dangkal, maka dari itu Indonesia kemungkinan atau susah untuk memiliki kapal pesiar. Kalau mama kalian ingat tragedi atau kapal pesiar yang nabrak terumbu karang di Papua atau di Kepulauan Seribu, coba ya kita cek. Itu dari kapal pesiar Australia kalau nggak salah. Cuman mereka ganti tanggung jawab dan bahkan sekarang itu lebih cantik. Tunggu ya, coba aku cek eh, kapal siar tabrak terumbu karang. Nah, di Raja Ampat. Nah, kenapa bisa begini? Karena kan kapal siar itu kan tinggi ya, besar. Karena dia itu menumpang banyak muatan dan juga banyak penumpang. Terus juga ini juga ada hubungannya dengan hukum Archimedes, kalau nggak salah Archimedes atau Archimedes, mohon koreksinya. Maka harus memiliki lambung atau bawahnya yang besar, ya supaya bisa menampung atau bisa ngapung gitu. Karena ada hubungan dengan hukum Archimedes. Ya Archimedes. Nah, karena Indonesia lautnya dangkal, maka dari itu kapal pesiar gitu susah untuk lewat. Jadi ini memang geografis Indonesia yang kurang memadai. Mungkin ya untuk kapal pesiar yang kecil-kecilan tapi untuk interior atau fasilitas yang mewah mungkin masih memungkinkan. Tapi kalau mau yang untuk besar, untuk yang benar-benar besar gitu, untuk menampung penumpang sampai ribuan, kalau ratusan ya mungkin masih bisa. Itu mungkin agak susah. Karena memang laut Indonesia geografisnya yaitu laut dangkal. Nah, di laut dangkal ini banyak ikan. Tetapi karena sumber daya manusia dan teknologi Indonesia yang masih kurang, maka dari itu kurangnya bisa mendapatkan keuntungan dari perikanan. Padahal laut dangkal itu merupakan surganya ikan. Terumbu karang, ikan itu hidup di laut dangkal. Nah, itu laut dangkal. Kelebihan laut dangkal dan kekurangannya. Aku jelasin langsung dua. Supaya kita punya dasar untuk sektor pelayaran ini. Atau juga untuk perikanan pelautan, pelautan ataupun juga maritim Indonesia. Terus industri galangan kapal hingga saat ini belum berkembang. Ya, kok pabrik lagi. Ya, pabrik sama ini kapal di Indonesia yaitu di Tanjung Perak kalau nggak salah. Tanjung Perak di Surabaya. Kalau mamanya pesawat kan di Bandung. Aku lupa namanya apa. Kalau mamanya mobil apa itu ya, kendaraan darat. Kalau mamanya bengkel pesawat itu di Bandung. Aku lupa namanya. Kalau bengkel kapal itu ada di Surabaya, yaitu di Tanjung Perak.
Industri galangan kapal hingga saat ini masih belum berkembang. Itu di Indonesia. Terus pelayaran sistem pelabuhan belum efisien dan belum produktif. Contohnya sebenarnya untuk pelabuhan-pelabuhan begini kita bisa ambil asumsinya dari yang penjelasan yang pertama aku tentang laut dangkal, juga mungkin juga karena ya kemungkinan karena laut dangkal ini. Bu ini juga pernah ngejelasin sedikit kalau nggak salah. Cuman ya saya ingatku ya, kadang pemikiranku mungkin karena aku suka menghayal sendiri, maksudnya ya gitulah, nggak usah aku jelasin. Pokoknya ya mungkin bisa begitu karena laut dangkal juga ya karena teknologi dan kurang diperhatikannya wilayah-wilayah yang lain. Contoh kurangnya efektif dan efisiennya yaitu salah satunya di Pelabuhan Bakauheni. Pokoknya maksudnya perhubungan Lampung atau Sumatera dengan Jawa itu ada dua. Kalau mama di Jawa itu Tanjung Priok, maaf, bukan Tanjung Priok. Kalau Tanjung Priok lebih ke ini Barang. Apa sih aku lupa yang di Banten itu. Tanjung Merak kalau nggak salah, Tanjung Merak. Pelabuhan Tanjung Merak itu dengan Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Nah itu kalau mamanya kita biasa kalau mau lihat berita, kalau mamanya pada hobi lihat berita itu ada tuh beritanya tentang pasti ada macet ke arah Merak maupun sebaliknya pas pulang. Nah itu karena belum efisien dan produktif. Kalau mama nih kapal Indonesia diperkuat lagi, cuman ya pasti mabok laut ya. Pasti orang kalau mamanya kita pikirkan dengan perspektif orang-orang yang mungkin walaupun orang suka melaut tapi ya pasti lebih suka di darat kan. Otomatis ini apa meh? Otomatis orang itu memiliki pelabuhan yang paling dekat. Cuman kalau mamanya kita tingkatkan lagi maksudnya nggak cuma di Bakauheni mungkin supaya lebih dekat kayak mamanya bandara. Itu kan umpamanya bandara di Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Kalau umpamanya nih bandara itu bisa langsung ke Jawa Tengah, langsung ke Jawa Timur nggak lewat Jawa Tengah mungkin bakal memudahkan. Mungkin begitu kalau umpamanya dalam pemikiranku. Terus juga mungkin dari pemikiran orang lain bakal mabok laut jadinya memilih transportasi darat untuk melanjutkannya ataupun juga orang pengen langsung tetapi belum ada fasilitasnya atau pelabuhannya. Itu masih merupakan kekurangan maritim Indonesia. Walaupun ini masih di sektor pelayaran, tapi itu udah mencerminkan kekurangan sektor maritim Indonesia. Nah, habis itu daya saing sumber daya manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. Yang tadi di bidang kelautan, perikanan itu masih sangat rendah. Kalau mama nih sumber daya manusia di Indonesia udah berkualitas, mungkin ya kita bisa membuat pelabuhan atau mungkin juga membuat ide-ide baru seperti dulu presiden kita, aku lupa presiden Indonesia ketiga